Selamat sore Pak Wisnu, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang berjudul Humble Decision Making. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Resnandiva Anggita dengan nomor mahasiswa 30995. Saya Rusmantina Diswastri. Perkenalkan, nama saya Melani Kartika Wardani dengan NIM 31094. Saya Prasasti Cendekia dengan NIM 31109. Kemudian saya sendiri Tugas Tio Abdinegoro 31114. Materi pertama adalah Humble Decision Making. Humble Decision Making, pengambilan keputusan di tahun 1990-an lebih berupa seni dan bukan ilmu pengetahuan jika dibanding saat ini. Tidak hanya dunia yang tumbuh lebih kompleks dan tidak pasti, tetapi model lama pengambilan keputusan telah gagal, dan kita dapat mengharapkan dari kegagalan tersebut untuk tumbuh lebih cepat. Jika para eksekutif pernah membayangkan mereka dapat mengumpulkan informasi yang cukup untuk membaca buku, mereka harus meredupkan harapan mereka. Arus informasi telah membengkak sedemikian rupa sehingga para manajer berada dalam bahaya. Mengekstraksi data yang relevan dari torrent semakin menjadi tugas yang menakutkan. Tidak heran bahwa beberapa pembuat keputusan yang terkepung atau bahkan di luar gedung putih beralih ke astralog dan media. Namun dari kebingungan yang membengkak ini, sebuah model pengambilan keputusan baru telah berkembang. Satu lagi menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak begitu mirip dengan membuka buku seperti halnya seluruh perpustakaan ensiklopedia yang sedang direvisi terus-menerus. Pendekatan baru ini, atau sebenarnya pendekatan yang sangat lama dikemas dalam bentuk yang lebih modern, memahami bahwa para eksekutif seringkali harus melanjutkan hanya dengan sebagai informasi. Yang lebih lagi, mereka tidak punya waktu untuk memproses atau menganalisis sepenuhnya. Saya menyebut model ini pengambilan keputusan yang rendah hati. Dan di zaman yang sederhana, prinsip yang mengatur keputusan bisnis dianggap rasionalisme. Rasionalisis berpendapat bahwa pengambilan keputusan harus dapat menjelajahi setiap rute yang mungkin mengarah ke tujuan mereka, mengumpulkan informasi tentang biaya utilitas masing-masing. Secara sistematis membandingkan berbagai alternatif ini dan memilih jalan yang paling efektif. Kemudian selanjutnya ada yang berjudul Bagaimana Anda membuat keputusan ketika terlalu banyak data dan terlalu sedikit waktu. Kemudian next. Tipikal eksekutif pada saat ini merasa sangat tidak mungkin untuk mengambil keputusan secara agresif. Misalnya, memahami ekonomi AS, Amerika Serikat tidak lagi cukup. Kemudian ada peristiwa di Brasil, Kuwait, Korea, dan sejumlah negara lain cenderung mempengaruhi keputusan seseorang. Inovasi eksplosif di bidang-bidang seperti komunikasi, bioteknologi, dan superkonduktivitas dapat mengejutkan perusahaan. Perkembangan yang tidak terduga dapat mempengaruhi biaya segala sesuatu mulai dari bahan mentah hingga perawatan kesehatan. Sebagai bukti kenaikan minyak pada tahun 1970-an dan penyebaran AIDS pada tahun 1980-an, perkiraan ekonomi terbukti jauh lebih tidak dapat diandalkan daripada sebelumnya, atau mungkin daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Deregulasi, perdagangan program yang digerakkan komputer, uang panas asing di ekonomi AS, Amerika Serikat, semuanya menambah ketidakpastian. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Rusmantina Diswastri akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pembuatan keputusan rasionalis hanya perlu tahu lebih banyak daripada sebelumnya. Tentu saja, dengan komputer, kapasitas kita untuk mengumpulkan dan memproses informasi telah berkembang.
tetapi informasi tidak sama dengan pengetahuan. Produksi pengetahuan merupakan analogi dari pembuatan produk lainnya. Kita mulai dengan bahan mentah sebagai fakta yang seringkali kita juga memiliki persediaan yang lebih dari cukup. Kami melakukan perlakuan ini dengan cara klasifikasi, tabulasi, ringkasan, dan sebagainya, dan kemudian melanjutkan kepada perakitan korelasi dan perbandingan. Tetapi produk akhir kesimpulannya tidak begitu saja meluncur dari jalur produksi. Memang, tanpa skema atau teori penjelasan menyeluruh yang kuat, pengetahuan apapun yang ada di tumpukan data yang kita kumpulkan setiap hari seringkali tidak terlihat. Dan teori-teori yang kita berlaku dalam ilmu ekonomi misalnya terbukti semakin tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kecerdasan buatan suatu hari nanti dapat membuat produksi massal pengetahuan menjadi hal yang mudah, tetapi tentu saja tidak sebelum tahun 2000. Para eksekutif hari ini dan masa akan datang menghadapi kelebihan informasi yang terus berlanjut, tetapi hanya sedikit pertumbuhan dalam jumlah pengetahuan yang dapat digunakan untuk sebagai besar keputusan manajerial yang kompleks. Pengambilan keputusan di tahun 1990-an akan terus melakukan perjalanan di jalan yang baik, ditandai dan tidak diterangi cahaya matahari dalam hujan dan kabut daripada di jalan-jalan yang luas, akrab, dan diterangi matahari di kampung halaman mereka. Sebenarnya, pengambilan keputusan tidak pernah semudah yang dipikirkan oleh para rasionalis. Para psikolog berargumen dengan meyakinkan bahwa bahkan sebelum masalah kita saat ini dimulai, pikiran manusia tidak dapat menangani kerumitan yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan penting. Otak kita terlalu terbatas, paling-paling kita bisa fokus pada 8 fakta sekaligus. Kemampuan kita untuk menghitung probabilitas, terutama untuk menggabungkan 2 atau lebih probabilitas, penting untuk sebagian besar pengambilan keputusan, dan bukti menunjukkan bahwa kita belajar sangat lambat. Selain itu, kita semua cenderung membiarkan emosi kita menghalangi dan mengambil keputusan. Salah satunya adalah ketakutan. Karena semua keputusan mengandung resiko, pengambilan keputusan hampir pasti menimbulkan kecemasan. Pengambilan keputusan merespon dengan cara yang dapat diprediksi yang membuat keputusan mereka kurang masuk akal. Irving L. Janis dan Leon Mann telah membahas topik ini secara panjang lebar dalam buku mereka. Pengambilan keputusan pola umum termasuk menghindari defensi, menunda keputusan terlalu, reaksi berlebihan, atau membuat keputusan impulsif untuk menghindari keadaan cemas, dan hypervigilance atau obsesi mengumpulkan lebih banyak informasi daripada membuat keputusan. Faktor politik adalah pertimbangan rumit lainnya. Sebagian karena kami mencoba untuk menyangkal pentingnya hal tersebut, sebuah studi melaporkan bahwa sebagian besar eksekutif melihat keputusan mereka sebagai keputusan profesional, bahkan teknokratis, tetapi jarang bersifat politis. Sementara mereka mengakui bahwa pertimbangan politik dapat masuk ke dalam kesepakatan dengan serikat pekerja atau pemerintah lokal dan bahkan perusahaan politik yang buruk. Memang ada. Hanya sedikit yang mau mengakui bahwa semua perusahaan adalah entitas politik dan akibatnya, bahwa sebagian besar tidak semua keputusan penting memiliki dimensi politik. Misalnya, tidak mencakup memimpikan produk, pasar, atau proyek penelitian baru. Kita harus mempertimbangkan bagaimana membangun basis dukungan di antara wakil presiden memimpin divisi lainnya. Dengan mengabaikan emosi dan politik, pengambilan keputusan rasionalisme telah mengajarkan para eksekutif untuk mengharapkan lebih dari apa yang mungkin atau memang diinginkan. Tersirat dalam model keputusan rasionalistik adalah asumsi bahwa pengambilan keputusan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan
yang tidak terbatas. Ini mengabaikan fakta bahwa individu lainnya juga menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri dan berusaha untuk mendorong mereka. Untuk alasan etis, kita seharusnya tidak ingin mengesampingkannya, dan untuk alasan praktis, kita tidak dapat melakukannya. Strategi pengambilan keputusan yang berhasil harus mencakup tempat untuk kerjasama, pembangunan koalisi, dan keseluruhan panorama kepribadian, perspektif, tanggung jawab, dan kuasa yang berbeda. Jadi, sebelum dunia berubah menjadi sangat kompleks dan sangat cocok, keterbatasan intelektual kita sedemikian rupa sehingga keputusan yang sepenuhnya rasional seringkali berada di luar jangkauan kita. Pengakuan fakta ini menyebabkan siswa dalam mengambil keputusan yang dilakukan dengan dua pendekatan baru, yaitu in-fact pada dasarnya dan counsels of despair atau nasihat keputusan. Inkrementalisme. Pendukung inkrementalisme bergerak tidak begitu banyak menuju tujuan sebagai menjauh dari masalah. Inkrementalisme memiliki dua kekuatan yang menarik. Pertama, menghilangkan kebutuhan akan informasi ensiklopedis yang lengkap dengan berfokus pada area terbatas yang terdekat suatu persatu. Dan yang kedua, menghindari bahaya keputusan kebijaksanaan besar dengan tidak membuat apapun. Kelemahan utamanya adalah sangat konservatif. Go for it. Pendekatan ini setara dengan membuat keputusan. Damn the torpedoes full speed ahead itu adalah nasihat keputusan yang tersembunyi daripada nasihat terbuka. Tetapi hal ini membuat putus asa untuk mengetahui dunia dan mendekati dengan bijaksana, dan itu jauh lebih mungkin berakhir dengan kapal karam daripada kemenangan, terutama di lautan yang semakin berbahaya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rusmantin. Presentasi akan saya lanjutkan. Ritualisme rasional, di mana eksekutif dan staf mengambil bagian dalam gerakan informasi yang ditentukan, termasuk data pasdedu dan interpretasi wealth, kecuali bahwa informasi yang digunakan umumnya buruk, atau dipilih secara sewenang-wenang atau dari sumber yang tidak dapat diandalkan, dan sering diinterpretasikan secara berlebihan. Biasanya, sebagian besar dari mereka yang terlibat atau semuanya tahu bahwa datanya tidak dapat diandalkan dan analisisnya tidak nyata, tetapi tidak berani mengatakan. Sebaliknya, mereka membuat proyeksi ritualistik dan cukup tahu untuk mengabaikannya. Pengambilan keputusan adaptif. Pendekatan yang kurang diakui secara eksplisit untuk pengambilan keputusan telah bersama kita selama berabad-abad. Manajer yang efektif telah memanfaatkan sejak bisnis dimulai. Karena pendekatan ini sangat cocok untuk era baru, kelebihan data, dan perubahan pele-mele. Pendekatan ini layak mendapatkan tampilan baru dan masih berkembang. Kehormatan yang dapat diberikan oleh formulasi yang jelas. Pendekatan ini memerlukan campuran pemeriksaan data yang dangkal dan mendalam, serta pertimbangan umum dari berbagai fakta dan pilihan yang diikuti dengan pemeriksaan terperinci dari suatu fokus bagian dari fakta dan pilihan. Pemindaian campuran sangat kontras dengan dua model pengambilan keputusan yang berlaku rasionalisme dan inkrementalisme. Kita telah melihat bahwa model rasionalis yang membutuhkan pemindaian penuh atas semua data dan pilihan yang relevan seringkali tidak mungkin diperhatikan. Ini membutuhkan pengumpulan sejumlah besar fakta, penggunaan kemampuan analitik yang tidak kita perintahkan, dan pengetahuan tentang konsekuensi yang masih jauh dari waktu ke waktu. Banyak dan mereka yang putus asa akan kegunaannya cenderung menyukai inkrementalisme atau kebingungan. Tetapi inkrementalisme juga mengandung fitur yang merugikan diri sendiri secara teoritis.
Keputusan inkremental bersifat tentatif atau remedial. Tetapi saat mengambil keputusan, mereka mengevaluasi langkah-langkah kecil yang harus mereka lakukan untuk menentukan apakah jalan yang sekarang itu benar atau tidak. Mereka harus mengacu pada pedoman yang lebih luas. Pemindaian campuran, seperti istilah yang disarankan, melibatkan dua set penilaian. Yang pertama adalah pilihan mendasar yang luas tentang kebijakan dan arah dasar organisasi. Kedua adalah keputusan inkremental yang mempersiapkan jalan untuk penilaian baru yang mendasar dan mengimplementasikan dan menspesialisasikannya setelah dibuat. Jadi, pemindaian campuran jauh lebih detail dan menuntut daripada pengambilan keputusan rasionalistik, tetapi masih lebih luas dan lebih komprehensif daripada inkrementalisme dan cenderung terbatas pada alternatif yang sudah dikenal. Penggunaan formal tertua dari pemindaian campuran adalah medis. Ini adalah cara dokter membuat keputusan. Tidak seperti inkrementalis, dokter tahu apa yang ingin mereka capai dan bagian organisme mana yang menjadi fokus. Tidak seperti kaum rasionalis, mereka tidak melakukan semua sumber daya mereka berdasarkan diagnosis awal dan mereka tidak menunggu setiap potongan sejarah pribadi dan data ilmiah yang mungkin sebelum memulai pengobatan. Dokter mensurvei kesehatan umum seorang pasien, kemudian memusatkan perhatian pada keluhan khususnya. Mereka memulai pengobatan tentatif dan jika gagal, mereka mencoba sesuatu yang lain. Sebenarnya, ini juga merupakan cara yang sering dilakukan oleh para manajer yang efektif dalam mengambil keputusan. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Prasasti. Terima kasih. Terima kasih. Akan saya lanjutkan presentasi yang selanjutnya mengenai humble decision making. Yang selanjutnya yaitu focused trial and error, yang merupakan prosedur yang paling banyak digunakan untuk beradaptasi dengan pengetahuan parsial. Ini memiliki dua bagian, yaitu mengetahui di mana untuk memulai pencarian intervensi yang efektif dan memeriksa hasil pada interval untuk menyesuaikan dan modifikasi intervensi. Pendekatan ini berbeda secara signifikan dari apa yang kita sebut dengan trial and error secara langsung, yang mengasumsikan bahwa tidak ada pengetahuan sama sekali dan dari pencarian fine-tuning yang dapat terjadi hanya ketika pengetahuannya tinggi dan ketidakpastiannya rendah. Coba-coba terfokus mengasumsikan bahwa ada informasi penting yang tidak memiliki eksekutif dan harus dilanjutkan tanpanya. Ini bukan pertanyaan untuk memahami dunia dengan benar, memilih prosedur yang logis berdasarkan fakta, tetapi merasakan cara seseorang menuju tindakan yang efektif meskipun tidak ada data penting. Ini adalah strategi adaptif, bukan rasionalistik. Selanjutnya, untuk tentativeness. Komitmen untuk merevisi arah seseorang seperlunya merupakan aturan adaptif yang esensial. Misalnya, dokter memberitahu pasien mereka untuk minum obat selama kali dalam jumlah hari, untuk memanggil mereka sekaligus jika gejalanya bertambah buruk daripada lebih baik, untuk kembali setelah beberapa interval yang ditentukan, untuk pemeriksaan yang lain. Pengamanan tersebut memungkinkan dokter untuk menyesuaikan intervensi jika terbukti tidak efektif atau kontraproduktif. Seorang dokter yang baik tidak menginvestasikan prestisnya dan ego dalam pengobatan yang ditentukan. Namun, sebaliknya, yang membedakan dokter yang baik dari yang buruk itu justru kepekaan mereka terhadap perubahan kondisi,
kesediaan mereka untuk mengubah arah berdasarkan hasil, kemudian kerendahan hati mereka dalam menghadapi sebuah kenyataan. Yang selanjutnya, eksekutif sering membuat keputusan tentang hal-hal yang kurang dipahami dengan baik daripada banyak kondisi medis. Maka oleh karena itu, para eksekutif, bahkan lebih dari dokter, adalah yang terbaik ketika mereka menolak untuk berkomitmen pada diagnosis awal dan dengan demikian menolak untuk mengambil resiko martabat dan status pada apa yang pasti merupakan jalan yang tidak pasti. Dengan melihat setiap intervensi sebagai tentatif atau eksperimental, mereka menyatakan bahwa mereka sepenuhnya berharap untuk merevisinya. Selanjutnya, procrastination, yaitu adalah aturan adaptif lainnya yang mengikuti dari pemahaman tentang batas-batas pengetahuan eksekutif. Penundaan memungkinkan pengumpulan bukti baru, pemrosesan data tambahan, penyajian opsi baru. Hal ini juga dapat memberikan masalah kesempatan untuk surut tidak diobati. Jarang melewatkan rapat dewan berikutnya yang merugikan seperti yang terlihat. Jika seseorang dapat membuat kasus yang sangat kuat pada rapat dewan berikutnya atau sidang rezoning atau rapat kota, mungkin hasilnya akan membenarkan penundaan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai decision staggering, yaitu adalah satu bentuk keterlambatan yang umum. Jika Federal Reserve percaya bahwa tingkat diskonto akan naik sebesar 3%, itu masih tidak akan membuat penyesuaian yang sekaligus. Dengan menyesuaikan tingkat setengah poin pada satu waktu, Federal Reserve dapat melihat sebagian hasil intervensinya di bawah kondisi yang serupa dengan di mana sisi intervensi jika perlu akan terjadi. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya pada Prasasti, kemudian saya Rosandiva akan melanjutkan materi Humble Decision Making mengenai fractionalizing. Fractionalizing adalah akibat wajar kedua dari penundaan. Alih-alih menyebarkan investasi tunggal dan waktu ke waktu, ia memperlakukan penilaian penting sebagai serangkaian sub-keputusan dan mungkin juga tidak mengejutkan mereka. Dalam pengambilan keputusan, kenyamanan adalah kata lain untuk tetap kehilangan. Hedging bets. Hedging bets adalah aturan adaptif yang baik lainnya. Misalnya, semakin sedikit investor tahu tentang perusahaan tertentu, semakin bijaksana untuk menyebarkan investasi mereka di antara beberapa saham. Semakin tidak yakin mereka tentang pasar saham, secara umum, semakin bijaksana mereka untuk menyebarkan investasi mereka di antara instrumen dan area yang berada obligasi dan real estate misalnya. Taruhan lindung nilai tidak akan pernah menghasilkan keuntungan untuk dibandingkan dengan kudeta telur dalam satu keranjang yang beruntung, tetapi jauh lebih mungkin untuk meningkatkan hasil dan keamanan jangka panjang. Maintaining strategic server adalah bentuk lain dari taruhan lindung nilai. Investor pasar saham dengan cadangan uang tunai setelah kehancuran tahun 1929 atau 1987 berada dalam posisi yang sangat baik untuk memanfaatkan bencana tersebut. Dalam dunia rasional yang dapat diprediksi, tidak ada perusahaan yang membutuhkan sumber daya yang menganggur. Faktanya, cadangan bir bisa menjadi undangan berbahaya bagi LBO. Tetapi di dunia di mana kita telah belajar untuk mengharapkan hal yang tidak terduga, kita membutuhkan cadangan untuk menutupi biaya yang tidak terduga dan untuk menanggapi peluang yang tidak terduga. Reversible decision adalah cara untuk menghindari komitmen berlebihan ketika hanya sebagian informasi yang tersedia. Tanggapan yang paling sederhana terhadap krisis energi di awal 1970-an misalnya adalah mengecilkan termostat selama musim dingin dan menaikkan selama musim panas. Itu memiliki keunggulan tambahan yang sepenuhnya dapat dibalik dalam hitungan detik. Langkah-langkah
konversi lebih sulit untuk diambil kembali, tetapi seringkali hanya cukup mahal dan menurunkan harga energi selanjutnya, tidak membuat mereka kontraproduktif bahan jika hal itu mengurangi pengembalian modal yang diinvestasikan. Mengubah sumber energi di sisi lain seringkali merupakan reaksi yang kompleks dan mahal terhadap krisis dan mahal untuk mengembalikannya. Namun, sejauh perusahaan melakukan konveksi dan minyak ke batu bara pada tahun 1970-an dan sekarang berharap mereka dapat meningkatkan kembali keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang tidak memadai dan terlalu percaya diri. Daftar teknik adaptif ini mengilustrasikan beberapa kualitas penting dari pengambilan keputusan yang efektif yang tidak dimiliki oleh model buku teks, yakni fleksibel, kehati-hatian, dan kepastian untuk melanjutkan dengan pengetahuan parsial. Untuk menyebutkan 3 saja, hanya orang bodoh yang membuat keputusan dan keputusan yang kaku tanpa tujuan yang menyeluruh, sementara eksekutif yang paling cakap sudah mempraktikkan pengambilan keputusan yang lebih rendah hati daripada yang bisa hanya khotbahnya. Mereka akan saya perkirakan akan menerapkan hal SID dan serbaguna dari model yang tertuju di real ini, semakin luas seiring dengan semakin sulitnya mengelola dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penyebutan, kami mohon maaf. Terima kasih.